What's up guys? Welcome to the 8th episode of Let's Talk About Tech. Seperti biasa, I'm your host Kenichi. And I'm Hansen. Di episode kali ini kita akan membahas nih produk yang baru dirilis oleh OnePlus, yaitu OnePlus Nord N10 5G dan OnePlus Nord N100. Jadi tanpa basa-basi lagi ya, kita langsung aja nih ngomong San. Ya. OnePlus ini synonymous ya, biasa di-relate sama flagship killer ya biasanya ya. Benar. Dari awal mereka udah memarketingkan bahwa OnePlus ini brand sebagai flagship killer. Tapi over the years, I think mereka juga harganya mulai dinaikin ya. Dari OnePlus biasa ke OnePlus 2, OnePlus 3, 3T dan lain-lain, itu harganya makin lama makin meroket. Dan akhirnya tahun ini bulan Juli ya, bulan Juli mereka rilis OnePlus Nord. Yes. Dan ini I think spesifikasinya oke lah, fair lah ya. Harga around what was it? OnePlus Nord €400. itu ya for around $369-370. Berarti ya orang kurang lebih €400 lah ya. Ya. Oke, harganya gua rasa untuk spesifikasinya lumayan oke. Mereka barusan ini rilis dua device, I think initial release di Europe dengan harga yang lebih murah daripada OnePlus Nord. Yes. Kita bahas untuk yang higher specification dulu ya. Ya. N10 5G. Ayo San, ini spesifikasinya apa? Oke, kita mulai dari N10 5G kan ya. Jadi dia itu hampir sama seperti OnePlus Nord sebelumnya. Masih pakai plastic frame, dash front. Terus pakai IPS LCD 90Hz dengan size untuk layarnya itu 6,49 inci. 1080 times 400 pixels. Masih pakai Gorilla Glass 3 yang sebetulnya kayaknya tuh downgrade deh. Gorilla Glass 3 banget. dari Nord. Nord sebelumnya tuh pakai Gorilla Glass 5 kan. Karena pakai Gorilla Glass 3. Snapdragon 690 octa-core juga. Terus they come with RAM-nya 6GB, internal SAS 28GB, UFS 2.1. Oke. Kita ngomong itu dulu ya. Jadi in terms of resolution sama screen-nya lah. Ini juga display-nya I think downgrade dari AMOLED display, dari OLED display itu jadi turun ke IPS. LCD display, IPS LCD display. Walaupun resolusinya sama. Sama-sama 90Hz ya, tapi nggak ada HDR10+. Resolusinya sama. Ya, cuma displaynya pakai Corning Gorilla Glass 3 instead of Corning Gorilla Glass 5. I don't know how to feel about this. Kayak I think IPS LCD oke lah ya. Dengan harga ntar kita bahas harganya. Cuma di bracket ini I think IPS LCD masih acceptable. 90Hz display I think malah bagus banget dengan di dalam bracket harga segini. Displaynya oke, resolutionnya in terms of resolution dia 406 pixel PPI density-nya, pixels per inch-nya. Acceptable. Oke, chipsetnya 690 5G tapi ya. ini downgrade dari 765. Iya. Karena memang menurut gue emang untuk lebih budgetnya lagi. Sebenarnya Nord itu pas Nord keluar itu sebenarnya udah cukup bagus banget kan. Kayak berarti ada satu handphone yang bisa ke budget segmen. Tapi mereka bikin yang lebih budget lagi sekarang kan. I don't know why. Cuma in terms of I think kalau kita bandingin langsung dengan Nord biasa ya, I think oke lah, acceptable, turun dari chipset 765 ke 690. Cuma kalau misalnya kalau kita bandingin sama HP lain mungkin tapi ini kita bahas ntar lah ya. Cuma I think this is a downgrade yang terasa juga sih.
Dari 7 ke 6 series, 600 series, dari 700 series ke 600 series ini lumayan loh. Lumayan, benar. Terus untuk dia ada expandable ya berarti ya? Storage-nya, micro Betul. SDXC. Iya, sedangkan yang lalu kan belum ada. Lumayan lah, berarti dia ada nambahin di sana. Cuma downgrade dari enggak deh, sama-sama ya UFS 2.1 ya dibanding sama OnePlus Nord ya. Oke. Untuk kamera 64. I think banyak brand sekarang itu suka naikin megapikselnya itu, tapi nggak ngubah softwarenya. Jadi software optimization-nya itu gua rasa kurang. Jadi kita bandingkan aja nih, OnePlus Nord, kita keluarin dulu OnePlus Nord punya camera specification 48 megapiksel f1.8 to 26 mm wide camera. Itu udah ada optical image stabilization OIS. Terus dia ada 8 megapixel f2.3 119 degrees ultra wide camera, 5 megapixel f2.4 depth camera, 2 megapixel f2.4 macro camera. 2 megapixel itu kita anggap nggak ada deh. Nggak ada ya, Nggak ada, annoying banget. Untuk OnePlus Nord N10 5G, main shooternya itu di-upgrade. 64 megapixel, f1.8 wide camera, tapi nggak ada optical image stabilization. Iya. Dan sisanya udah sama. Kamera-kamera lainnya udah sama persis, benar-benar sama persis. Kenapa? I mean, I prefer 2 megapixel makronya itu dihilangin. Tetapi improve di main kameranya, Di softwarenya. Kayak mereka spend duit untuk di softwarenya. Gue rasa mending begitu gitu loh. Oke, karena OnePlus kita juga nggak bisa ngomong bahwa mereka jago in terms of camera lah ya. Jadi kita juga expect nggak tinggi banget. Cuma untuk harga segini dapat 64 megapixel f1.8 main shooter, gue rasa oke sih. Gue rasa oke. Cuma ya disayangkan, coba mereka ada waktunya atau kayak investmentnya itu di softwarenya gitu loh. Benar. Untuk recordingnya video, dia 4K 30 frames per second, 1080p 30, 60 and 120 frames per second. Dibanding sama Nord, dia ada 4K at 30 sama 1080p at 30, 60 and 240 frames per second. Yes. Jadi oke lah, ini standar masih acceptable, bisa diterima. masih Dan bisa 4K diterima. 4K dia udah ada 4K recording, gua rasa udah bagus. Ya, udah support itu aja udah bagus ya, udah bisa sampai sana kan. Benar. Untuk selfie kameranya gimana, San? Selfie kameranya dia, itu balik lagi karena ini bisa dibilang downgrade, jadi OnePlus Nord udah bagus come with 2 kamera di depan. Tapi di Nord N10 ini mereka tetap back to 1 kamera aja, 16 megapixels f2.1, sedangkan yang di Nord udah cukup bagus banget kan, 32 megapixels f2.5. Terus juga yang secondnya itu yang second kameranya 8 megapixels f2.5 juga, 105 degree ultra wide. Jadi udah cukup banget sebetulnya yang sebelumnya, tapi sekarang cuma dipakai 16 megapiksel top selesai. Terus untuk videonya dia cuma bisa 1080p at 30 atau 60 frame per second, sedangkan sebelumnya udah bisa 4K at 30 atau 60 frame per second at least, ya kan. Terus sekarang mereka ada stereo speaker, lumayan upgrade. And then mereka juga ada headphone jack juga. Dan lagi itu yang gue bilang, terkadang hal-hal kayak gini malah mereka lebih fokusin instead of yang lain. Ya kan, terus itu kurang lebih sama sih. Fingerprintnya beda juga. Fingerprint sensornya mereka taruh di belakang lagi. Di rear mounted. For some people lebih prefer yang di belakang punya ya, instead of in display fingerprint ya. Terus untuk untuk baterai mereka juga upgrade in terms of numbers-nya ya. Mereka dari 4115 mAh dari OnePlus Nord ke 4300 di Nord N10 5G. Dan mereka masih support fast charging 30 watts seperti yang Nord. Dan I think
Dan ini mereka harganya berapa? Harganya itu di kurang lebih 350 euro, I think. Oke. Untuk varian 6 GB RAM dan 128 GB storage. Oke. Dia cuma keluar di satu warna ya, Midnight Iya. Ice. Oke. Ice aja. Jadi sebelum kita kasih verdictnya kita bahas dulu nih N100 yang satunya lagi, rilis satunya lagi. I think ini baru kerasa kayak OnePlus mulai menjauh dari apa yang mereka janjikan, dari apa yang mereka awalnya bukan menjanjikan lah, apa yang mereka awalnya rasa competitive advantage mereka. Benar. Karena dari N100 ini gue rasa waduh, kita ngomong dulu nih price-nya 200 euros. Ya. Mereka jual di 200 euros OnePlus phone. To be honest, ini kita belum ngomong spesifikasi, tapi kayak spoiler alert, there are way more phones yang dengan spesifikasi lebih bagus at a lower price juga. Benar. Oke, jadi kita ngomong dulu nih spesifikasi nih sekarang nih. Iya. Gimana, Sen? Kurang lebihnya sih mereka tetap plastic frame. Nah, mereka kayak IPS LCD tetapi cuma 60 Hz. Jadi ini bener-bener yang basic phone banget sih. IPS LCD 6.5 inch, ya kan. Resolusinya 720 x 1600 pixels. It's actually HD, right? Kayak yang standar banget Gorilla Glass 3. Mereka pakai Snapdragon 460. Ya. Oke, ya mungkin cukup lah ya kalau lu untuk ini doang, untuk chat segala macem. Terus mereka octa-core juga sama, and then RAM mereka cuma 4 GB and 64 GB storage, UFS 2.1 juga. Oke. Ya. Stop di sana dulu nih. Kita ngomong mulai dari display dulu. I'm assuming karena mungkin ini size-nya kurang lebih sama N10 ya. I'm assuming bezel-nya juga jadi lebih tebal. I think. Yang gue lihat sih dari foto sih bagian bawahnya sih. Kayaknya dia memang logonya lebih tebal. Nah kan padahal di OnePlus Store kurang lebih udah even, bagus lah, rata gitu kan. Nah, itu tebal di bagian mana, tapi mereka kayak yang ini lebih tebal di bagian bawah. Tapi resolusinya, I think kita lebih harder to judge kayak Android phones dibanding iPhone ya. Karena gue rasa iPhone juga bisa fast dengan resolusi begini. Kadang kayak orang gak gimana perhatiin. Cuma untuk Android dengan standar begini kayak gue rasa 720 agak rendah ya. Iya, di harga segini pun tergolong rendah banget loh. Sekarang harga segini pun bisa paling nggak dapat 1080p sebenarnya. Yes, benar. Kompetitornya udah malah bisa ngasih at least Full HD lah ya anggapannya. Iya. Dengan harganya sama, berarti kan kenapa mereka malah dropnya cukup jauh gitu loh. Kita turun dari kita M10 5G di 406 pixel per inch density itu ya, turun ke 269 pixel per inch density. Like what? Jatuh banget loh. Dan ini baru display. Sekarang kita ngomong tentang chipset. Chipset, 460. Oke, ini just for a short comparison ya. Poco X3 dengan harga yang kurang lebih, mereka pakai 730 tuh Snapdragon punya 700 series loh. Ini mereka turun dari 700 series ke 400 series dengan harga yang kurang lebih. I'm speechless. Kayak I think dulu gue suka banget sama merek OnePlus ini. OnePlus. Iya benar, gue tahu suka banget sama OnePlus. Iya, cuma kayak wah turun banget sih. Jujur kecewa sih lihat ini sih. Oke, lanjut kamera gimana sih? Kameranya itu mereka
mereka cuma 3 kamera sekarang. Oke, ini kurangin karena nggak cuma 4 kamera. Tetapi resolusinya kecil banget. Sumpah gue kalau lihat spesifikasinya kayak gue ngeliat handphone yang budget phone yang keluar kayak 1-2 tahun yang lalu gitu. Bener. 13 megapiksel f2.2 wide kamera, and then mereka punya 2 megapiksel f2.4 makro kamera sama 2 megapiksel f2.4 juga untuk depth kamera mereka. That's all. Gue nggak tahu yang 2 megapiksel apakah kepake. Atau hanya orang akan pakai yang fokus yang utamanya aja kan pasti. Kayak beda cerita kalau kita ngomong tentang iPhone gitu ya, dimana mereka cuma pakai 12 megapiksel dulu. Tapi mereka punya sensor itu bagus. Mereka punya software optimization-nya itu bagus. Ini udah 13 megapiksel, f2.2, nggak ada OIS, terus kayak dipasang depth sama macro camera yang nggak ada guna sama sekali, 2 megapiksel, f2.4, dua-duanya ya, aduh, for what? Mati nggak sih? Gue lebih prefer kayak pakai pixel gitu ya, cuma ada satu kamera dulu, tapi software optimization-nya bagus. Jadi kayak masih bisa live with gitu loh. Ini 13 megapiksel, OnePlus itu punya software optimization gue rasa masih kurang. Selfie kameranya Sen? 8 megapiksel f2.0. Oke. That's all, itu dong. Oke, 8 megapiksel f2.0 masih acceptable gue rasa. Karena ini kurang lebih sama Apple iPhone. I think Apple iPhone XS Max I think juga masih 8 megapiksel kalau nggak salah. Iya. Jadi oke lah, untuk selfie camera masih oke. Cuma ya yang main kameranya itu. Terus kalau tadi kita ngomongin dengan kompetitor ya, dengan harga yang lebih mirip, mereka dengan harga segini, spesifikasi seperti ini, mereka pun juga nggak ada NFC. Padahal brand lain dengan harga sekian segini, atas mereka udah punya NFC. Ya. Apalagi orang Indo, apalagi spesifikasi di Indo pasti orang suka pakai NFC. I don't know kalau dia dibawa ke Indo nggak ada NFC apakah laku atau nggak tahu sih. Karena sebenarnya gue rasa NFC itu seharusnya udah mulai di semua HP itu harusnya ada. Karena kita udah moving, I think Indo itu market untuk kita mulai pindah ke digital money, kayak e-money begitu juga. I think itu udah in process lumayan gitu loh. Jadi dengan kita nggak memasukkan NFC, gue rasa itu adalah market yang kayak mereka miss banget. Salah, I think salah. A wrong step juga. Karena NFC I think udah industry standard juga harganya in terms of harga gitu ya. I think udah mulai rendah lah. Kayak mulai bisa dimasukin, diintegrate. Mereka ini menghemat banget in terms of specification, tapi dengan harga 200 euro. Is it worth it? I don't know. Karena mungkin beda pasar juga kan. Toh ini kan mereka mungkin baru jajal, bahasa gue jajal ya. Ngetes lah. Ini kan masih eksklusif di Europe aja kan. Mungkin nggak tahu di sana seperti apa, apakah ini mendukung apa enggak. Tapi untuk kita yang di luar Europe, lucu aja gitu ya. Kalau kita melihat sekarang 2020 ketika semua handphone sudah mau bersaing di semua segmen, ketika OnePlus mau datang ke segmen yang budget, malah kayak masa sih ini nggak salah research gitu kan. Kayak even budget brand aja udah mau coba mengejar yang flagship, tetap karena mereka mau masuk ke budget segmen tetapi nggak masuk gitu loh, kayak ketinggalan researchnya gitu loh. Kayak ini kalau lu ngomong 2 tahun yang lalu, 1 atau 2 tahun lalu, ini masih bisa masuk menurut gua ya. Tapi kalau sekarang even budget segmen aja tuh udah kayak lumayan banget, udah mengcover yang ada di middle sama di flagship segmen gitu loh. Oke, baterainya karena kita mungkin lupa, baterainya di-upgrade juga ya. 5000 mAh untuk yang di N100. Dan ada fast charging tapi cuma 18 watt. Warna juga cuma 1 fast charging 18 watts masih oke lah, gue rasa. Iya kan, masih oke banget dengan lu baterai juga 5000 mAh, anggapannya kayak lu pasti akan jalan ngecas terus juga. Iya, charge overnight juga bisa gitu loh. Iya, benar. Mungkin itu mau dijual di sana. Pas gendut baterainya. Tapi ayo sekarang kita compare bener-bener. Dengan harga kita mau mulai dari dua-duanya nih.
N10 harganya kan kurang lebih 350 US dollars. Yes. Untuk yang N100 around 200 US dollars atau Yes. 200 euros lah. Ini bisa kita bandingkan dengan Poco X3. X3 ya. Poco yang kemarin juga X3. baru rilis. Poco X3 itu baru rilis September yang lalu ya. Ya, September benar. lalu. Poco X3 harganya 230 lah, 230 US dollars. Sekitar 3,6 ya rilis di Indo ya. Dirilis udah resmi di Indonesia 3,6 harganya. Kita ngomong Poco X3 dulu. Spesifikasi yang membedakan. Mereka pakai Corning Gorilla Glass 5. Aluminium frame. Yes. IP53 splash proof. Lumayan. Ada IP bener. rated. Udah IP rated. Mereka pakai IPS LCD sama 120 Hz display dengan HDR10. Mind you. Terus 6.67 inch display, 1080p. Full HD. Dengan spesifikasi so far gitu ya. Iya. Gue udah lean towards Poco X3 loh. Bener, langsung ya. Lu denger langsung itu aja langsung udah tahu kan sebenarnya. Lu langsung mau beli yang mana. Aluminium frame, son. Aluminium frame. Terus, oke, chipsetnya. Ini kita ngomong chipset udah upgrade. Dari 690 di N10, terus 490 di N100. Di X3 udah 700 series. Iya. Like what? Itu udah kayak Snapdragon 7 itu udah kayak 700 series tuh udah kayak masuk yang sebenarnya udah tengah ke atas kan kayak Iya, benar. Marketnya udah beda tapi sekarang even di market yang budgetnya aja pun itu sudah masih bisa budget lah ya. Itu udah mereka udah pakai 700 series udah berani untuk pakai di sana gitu. Iya, benar. Selain itu juga kamera juga upgrade loh. Jadi kita ignore untuk depth sama makro. Depth in terms untuk depth itu N10 masih menang dibanding Poco X3. Cuma kita ignore the macro and depth camera. Mereka pakai untuk Poco X3 pakai 64 megapiksel sama dengan N10. Tapi upgrade dibanding N100 ya. Ini kita harus remember N10 dengan X3 masih mahalan N10. Oke. 64 megapiksel f1.9 cuma beda 0,1 aperture-nya dibanding N10. Terus 13 megapiksel f2.2 119 degrees ultra wide camera dibandingkan dengan 8 megapiksel f2.3 di N10 5G. Jadi kayak in terms of camera itself juga kita coba ignore juga software optimization karena gue rasa X3 juga kayaknya lumayan jelek software optimization ya. Masih kurang. In terms of raw number $350 mereka dapat spesifikasi sama dengan Poco X3 yang seharga $230. Malah jauh lebih bagus dibanding N100 tuh. Iya nggak sih? Iya benar. Ini benar-benar even si Poco-nya aja udah killer lah untuk budget dan middle phone ini udah menggertak lah kalau nggak. Sayang sih. Terus Selfie kamera, Son. selfie kameranya mereka juga udah pakai 20 megapiksel f2.2 kan kalau si Poco. Dan itu udah wide kamera ya. Nggak tahu ya kalau misalnya di M10 pun Sama, harusnya wide lah ya. Kurang lebih lah ya. Saya udah cukup, kurang lebih lah ya harusnya kan. Terus juga Speaker sama. Ya, speaker sama, masih stereo speaker juga, ada headphone jack juga ya kan ya. Untuk si Poco X3 pun itu kita bisa compare. Terus apa lagi ya? Yang kurang lebih kayak jadi kita jadi mikir gitu ya, kenapa bisa mereka membuat handphone yang ini terbaru kan. Iya. Gitu. Tapi bahkan untuk baterai pun
dibanding N10 sama N100 juga masih bagusan Poco X3 di 5160 mAh. Fast chargingnya pun lebih bagus, 33 watts. Jadi 62% in 30 minutes, 100% in 65 minutes secara di advertise-nya ya. Iya. Terus yang gue suka sih sebenarnya adalah kenapa handphone salah satu Poco ini menjadi lumayan kayak killer untuk yang lain, karena mereka pun udah pakai fingerprint yang desain side mounted kan, jadi langsung fresh juga kan. Iya, yang di tombolnya itu, karena kalau yang belakang kayak udah dari dulu udah ada, in display juga udah ada, terus mereka udah adapt something baru yang lebih fresh gitu loh. Makanya gue kayak sampai speechless ya. Gue pun juga pas denger kayak when I know sebenarnya OnePlus Nord is a good phone actually, but then when they keluarin yang terbarunya malah N10 dan N100 tuh kayak is it a good decision atau enggak sih sebetulnya gitu loh. For what gitu loh, purpose-nya apa gitu loh. Iya. Ketika lu udah tahu OnePlus Nord itu sudah mulai bisa di-accept oleh banyak orang bisa tahu OnePlus, oke, dia bisa bikin sesuatu yang lebih budget, karena lu juga bilang di awal kan OnePlus setiap tahun malah semakin mahal harganya gitu kan. But malah mereka bisa dibilang image-nya jadi sedikit lebih rusak karena itu, karena si OnePlus N10 N100 ini malah jadi kayak kredibilitasnya tuh dipertanyakan lagi lah gitu. Iya benar. Dan plus kayak OnePlus ini sebenarnya kalau kita bilang branding dia nggak sekuat kayak Apple, Samsung, Huawei, LG gitu ya. OnePlus ini masih sederetan sama malah mereka satu company dengan I think Oppo, Vivo gitu masih satu company ya kalau nggak salah ya, di bawah satu company, satu umbrella gitu loh. Satu umbrella. Jadi banyak I think ini miss market banget karena gua rasa kayak apalagi I think bahkan di Europe Poco X3 ini juga udah ada. Jadi kayak mereka mau compete juga nggak ada guna gitu loh, malah jadi turun ya kayak lu bilang ya, turun gitu loh, kredibilitasnya jadi turun. Jadi gue rasa ini I'm really disappointed at OnePlus karena gue rasa emang kita smartphone enthusiast itu tahu OnePlus gara-gara flagship killer, gara-gara mereka punya harga sama quality itu ada difference-nya gitu loh. Harga lebih rendah, quality lebih bagus. Iya. Tapi mereka lama-lama udah menjauh dari moto itu. Ya, kehilangan value-nya lah ya. Gue juga pas lihat salah satunya dari sini pun setelah itu ada bahas yang OnePlus 80 juga yang kemarin baru bikin yang somehow tengah ke atasnya. Itu juga udah kayak oke, masih bisa acceptable. But then for now value-nya mereka jadi nggak tahu nih mau kemana sebenarnya. What purpose-nya mereka udah hilang gitu menurut gue ya jadinya. Bahkan 80 sendiri pun itu juga barely acceptable. Iya. Gue rasa at that price banyak yang lebih bagus malahan. Jadi the term flagship killer itu sendiri juga udah benar-benar hilang gitu loh. Sangat disayangkan sih sebenarnya sih. Iya, sangat disayangkan banget sih. Atau mungkin kalau menurut gue personally, apakah mungkin mereka juga nanggung beberapa hal kayak kita ngomong kemarin juga nanggung segala macam. Apakah ini mereka salah satu punya pemikiran ketika kan kita udah bahas nih di podcast yang sebelumnya, yang sebelumnya kita ngomong Huawei, mereka udah datang dari inovasi segala macam. Apakah mereka nggak berani ambil resiko itu untuk kasih lebih untuk menarik orang, karena mungkin mereka sama nggak pede juga gitu loh, apakah bisa laku atau enggak, apakah bisa bersaing atau enggak gitu. Mendingan gue udah mungkin flagship gue bikin segitu aja, gue mau cari ke segmennya di bawah aja nih gitu. Tapi kan jadinya satu value-nya hilang, kedua makin nanggung gitu loh, lo makin turun ke bawah, malah kayak lo mau mulai dari nol, sedangkan orang udah berjalan dari bawah ke atas, ini malah mau mulai dari bawah lagi gitu, mau dikit-dikit lagi, kayaknya udah agak terlambat sih. Kalau menurut gue, my personal ini sih. Jadi in case everyone didn't get it from what we talked about gitu ya. Verdictnya kalau I assume kayak dari lu juga, kita nggak rekomend sama sekali ya N10 sama N100. Iya, benar. Karena jujur X3, Poco X3 jauh lebih bagus. Iya. Dengan harga yang lebih murah dibanding N10, lebih mahal dikit dibanding N100, bisa dapat kualitas yang jauh.
Dan pasti bisa pakai untuk lebih jangka panjang ya. Sebenarnya ini yang menarik dari topik ini adalah kenapa gitu. Pertanyaan utamanya dari topik ini adalah for what gitu. Kenapa ada handphone ini gitu. Purpose-nya untuk apa? Dan ternyata dari lu dan gue pun tidak menemukan itu. Jadi kayak sayang sih memang sih menurut gue kayak satu brand yang padahal kemarin kita bahas ya udah seru banget tuh. Kayak mereka keluar yang lumayan flagship, tapi sekarang mereka lumayan downgrade aja sih. Gitu dong. Okay, I think that's it for untuk OnePlus ini ya. Ya, OnePlus ini kayaknya udah intinya gitulah ya. Kayaknya. Kalau misalnya kalian consider untuk beli OnePlus, I think we would recommend buying Poco X3 instead. Karena selain availability-nya lebih besar di Indo, harganya juga jauh lebih murah. Atau kalau memang kalian mau beli OnePlus, mendingan beli yang Nord sekalian, OnePlus Nord yang the base, karena itu menurut gue lebih worth it, lebih all around mengcover apa yang kebutuhannya, jadinya sih nggak usah kalian consider yang inilah gitu. Kalau memang mau beli yang somehow budget ya, OnePlus Nord I think is quite good option sih. Benar. Kayak gitu sih. Okay, I think that's a wrap for this episode of Let's Talk About Tech. Dan seperti biasa untuk kalian semua yang udah setia dengerin kita, nontonin video kita di YouTube, jangan lupa untuk kita tetap subscribe ya, yang belum subscribe, yang baru nonton doang. Terus juga kalian bisa share juga nih untuk teman-teman kalian. Gue yakin pasti banyak banget yang kayak kita berdua nih suka banget sama teknologi, bahas hal sesuatu yang baru. Boleh di-share juga ke mereka, bisa di-like juga, bisa komen juga untuk kalau ada masukan atau misalnya ada sesuatu yang pengen kita bahas di episode berikutnya. Dan pastinya juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasi karena kita kan pasti selalu update setiap hari Minggu untuk About Tech, dan ada di setiap hari Rabu untuk Think and Talk podcast yang lebih channel. I think that's all. Thank you so much guys for listening and watching. Yes, thank you. Okay, bye-bye. That's a wrap.